Halo, masih bersama saya Stefanio. Oke, kalau saudara suka video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi saya pernah mengupload video cara cek slip, ya. Jadi sebenarnya itu cek slip untuk wilayah Yogyakarta. Dan ada yang bertanya, ini salah satu viewers kita, yaitu Mbak Mavi. Ini saya nggak tahu Mbak atau Mas ya. Jadi Mas bantu jawab, kalau nggak bayar IndiHome masuk B-checking ya? Ya, itu IndiHome atau WiFi ya. Terus PDAM, terus listrik. Kalau kita punya tagihan, apakah kita akan kena B-checking atau kena slip? Tidak jawabannya. Ya, saya sampaikan tidak. Jadi kalau kita di sini belajar lebih dalam lagi berdasarkan surat edaran OJK itu nomor 50 SEOJK titik 03 2017 itu menjelaskan bahwa yang bisa melaporkan nama kita ke B-checking atau SLIK, sistem layanan informasi keuangan, hanya ya bank, leasing, koperasi, fintech atau pinjol, finansial teknologi. Oke. Jadi kalau kita di sini sama-sama belajar bahwa OJK telah menjelaskan yang bisa melaporkan yaitu bank konvensional, bank umum syariah, terus bank pengkreditan rakyat, bank pengkreditan rakyat syariah, terus fintech finansial teknologi, kemudian juga ada koperasi. Tetapi semua ini harus memiliki izin ataupun terdaftar di OJK. OJK dapat memberikan akses pelaporan debitur macet. Ya, bahwa jelas OJK sudah menerangkan melalui surat edarannya di nomor 50 tadi. Nah, di sini ada cakupan-cakupan memang yang saudara juga harus ketahui bahwa tidak semua aplikasi leasing bank bisa mendaftarkan ke OJK dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat kredit, tidak memenuhi syarat akad, tidak memenuhi syarat bunga. Terkadang ada juga yang di situ tidak melaporkan ke OJK atas dasar merugikan debitur. Ini ibarat contoh ya, contohnya seperti ini. Saya pinjam di salah satu BPR dengan suku bunga yang OJK telah tentukan di 13% misalkan. Tetapi OJK telah memberikan bunga itu kan patokan untuk kredit ya. Tapi saya diberikan bunga oleh BPR ini 20%, besar kan? Nah, berarti dia melanggar peraturan OJK. Ketika saya gagal bayar, apakah dia wajib melaporkan? Tidak, karena dia telah melanggar peraturan OJK yang telah memberikan bunga terlalu besar kepada debitur. Jelas? Jelas. Dan demikian juga aplikasi pinjaman online. Tidak semua aplikasi pinjaman online bisa masuk BI Checking atau SLIK. Mungkin yang saya saat ini ketahui adalah aplikasi Aku Laku, Home Credit, Kredivo, Kredit Pintar, itu yang masuk B-checking. Kemudian ada Shopee Pay Later, ada Traveloka Pay Later. Nah, itu juga bisa masuk SLIK. Nah, di sini ada skala. Jadi yang saudara juga harus ketahui bahwa SLIK atau B-checking itu punya skala. Skala 1 adalah kredit baik atau lancar. Jadi kalau saudara sudah pernah lihat form daripada SLIK, laporan daripada SLIK, di situ kan ada kotak ya. Jadi kalau di situ ada 1 terus 0 atau 1 berarti kalau kategori 1 Anda baik, masih lancar tapi pernah telat 1 hari. Nah, nanti saya akan bahas itu ya lebih dalam. Kemudian skala 2 adalah kredit dalam perhatian khusus. Kalau saudara kena call 2 berarti saudara sedang diperhatikan khusus. Kemudian ada skala 3. Nah, skala 3 ini kredit tidak lancar ya. Jadi kredit Anda tidak lancar. Kemudian ada skala 4. Kreditnya diragukan. Nah, skala 5 macet. Jelas ya. Nah,
Kalau saudara udah masuk call 5 atau skala 5, berarti saudara sudah tidak dapat kredit dimanapun perbankan. Tapi jangan takut, apakah itu menjadikan patokan saya tidak dapat kredit? Tidak, karena saya juga pernah melakukan seleksi kepada rekan-rekan yang terkena SLIK dan yang tidak. Ternyata yang kena SLIK juga berhasil lolos di pinjaman. Contoh, ada teman saya, dia kena SLIK tapi dia masih bisa KPR, masih bisa mengajukan kartu kredit, masih bisa juga KUR. Tapi itu sangat sulit kalau tidak mengerti cara dan tekniknya. Tapi jangan putus asa ya saudara-saudara. Jadi SLIK itu hanyalah patokan perbankan apakah layak memberikan pinjaman atau tidak. Jelas ya. Jadi pertanyaannya tadi yang ada di YouTube bahwa Mbak Mafi ini sudah saya jawab, IndiHome, terus PDAM dan listrik apakah bisa masuk SLIK? Jawabannya tidak. Cukup jelas ya pelajaran hari ini dan informasi yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat dan kedepannya bisa lebih bijak lagi dalam kredit.